Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Sufa dari kelas 12F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur golongan transisi. Kelimpahan unsur golongan transisi sangat bervariasi. Dengan besi menjadi salah satu unsur paling melimpah di kerak bumi. Sementara skandium jauh lebih jarang. Unsur-unsur ini biasanya ditemukan dalam bentuk mineral atau senyawa dengan unsur lain seperti kromit atau FeCr2O4. Untuk kromium, ilmenit yaitu FeTiO3. Untuk titanium dan biji besi atau hematit yaitu FeO3 untuk besi. Kelimpahan unsur transisi tertentu. Yang pertama itu ada besi, Fe. Sangat melimpah dan menempati urutan keempat terbanyak kerak bumi. Ditemukan dalam biji seperti hematit yaitu FeO3, magnetik Fe3O4 dan limonit yaitu FeO3NH2O. Titanium atau Ti cukup melimpah ditemukan dalam mineral seperti ilmenit yaitu FeTiO3 dan rutil yaitu TiO2. Tembaga atau Cu melimpah di alam ditemukan dalam mineral seperti kalkopirit yaitu CuFeS2 dan malasit yaitu CuCO3 CuOH2. Lalu selanjutnya ada kromium atau Cr. Cukup melimpah ditemukan terutama dalam biji kromit yaitu FeCr Cr2O3. Yaitu selanjutnya ada vanadium atau F atau V. Melimpah di dalam bumi dan terdapat pada beberapa jenis biji seperti vanadinit yaitu Pb5FO43Cl. Seng atau Zn melimpah ditemukan dalam mineral seperti sphalerit yaitu ZNS dan hemimorfit Zn4Si2O7OH2 kali dan H2O. Nikel atau Ni ditemukan dalam senyawa sulfida seperti pentlandit dan dalam mineral silikat seperti garnierit. Nah, selanjutnya ada kolban atau Co. Kurang melimpah dibandingkan besi ditemukan dalam berbagai mineral seperti kobaltit dan eritrit. Lalu selanjutnya ada mangan atau Mn. Ditemukan dalam mineral seperti pirolusit atau MnO2 dan manganit itu MnOH dan rhodochrosite yaitu MnCO3. Lalu yang terakhir ada skandium atau Sc. jarang namun ditemukan dalam mineral seperti euxenit dan gadolinit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada kegunaan umum. Yang pertama ada katalis. Banyak logam transisi bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia dalam industri. Contohnya vanadium, oksida dalam pembuatan asam sulfat. Yang kedua ada paduan logam. Unsur-unsur transisi sering dicampurkan untuk membuat paduan yang lebih kuat dan tahan karat. Seperti yang pertama itu ada baja. Campuran besi dengan mangan dan kromium digunakan untuk konstruksi mobil dan pesawat. Lalu ada baja tahan karat. Nikel dan kromium digunakan untuk mencegah karat. Lalu ada paduan aluminium skadium, digunakan dalam industri kedirgantaraan dan peralatan olahraga. Lalu yang ketiga ada industri.
Konstruksi baja dan beton bertulang digunakan dalam membangun jembatan, gedung, dan jalan raya. Lalu ada elektronik. Tembaga digunakan untuk kabel listrik dan komponen elektronik. Lalu selanjutnya ada kegunaan. Kegunaan golongan transisi memiliki kegunaan utama sebagai katalis dalam reaksi kimia. Bahan utama untuk paduan logam seperti baja atau dari besi, krom, mangan, dan sebagai komponen penting dalam industri modern karena sifatnya yang unik seperti konduktivitas tinggi, kekuatan, dan ketahanan korosi. Kegunaan spesifiknya antara lain untuk kabel listrik atau tembaga, pesawat terbang atau titanium, pelapisan anti korosi atau nikel, dan baterai atau mangan. Selanjutnya ada sifat unsur transisi meliputi sifat logam, titik lelah dan titik tinggi, serta kemampuan membentuk senyawa berwarna. Unsur-unsur ini juga memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi, mampu membentuk ion kompleks, dan sering berperan sebagai katalis. Sifat fisik, sifat logam umumnya berkilau, mudah dibentuk, bisa dibilang malet, dan merupakan pengantar panas serta listrik yang baik. Titik leleh dan didih memiliki titik leleh dan didih yang relatif tinggi dibandingkan unsur golongan utama. Kepadatan umumnya memiliki kepadatan tinggi. Sifat kimia bilangan oksidasi memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Misalnya besi bisa memiliki +2 atau +3. Pembentukan ion kompleks mampu membentuk ion kompleks dengan molekul atau ion lain. Yang penting dalam proses biologi seperti hemoglobin. Pembuatan unsur-unsur golongan transisi. Yang pertama, skadium atau Sc. Logam skadium dibuat dengan elektrolisis cairan SiCl3 dan dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua, titanium atau Ti. Logam titanium diperoleh dengan cara mengalirkan gas kloris pada TiO2 sehingga terbentuk TiCl. Reaksinya TiCl plus 2 Mg menjadi Ti plus 2 MgCl2. Lalu vanadium atau V. Vanadium dihasilkan dari reduksi Fo dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Reaksinya 2F2O5 ditambah 5 Si ditambah Fe menjadi 4V plus Fe ditambah 5 Si2. 4V plus Fe ditambah 5 Si2 merupakan delta ferrovanadium. Lalu krom atau Cr. Krom FeCr2O4 direduksi oleh karbon menghasilkan ferrokrom. Reaksinya FeCr2O4 plus 4C menjadi Fe plus 2Cr plus 4CO. Fe ditambah 2Cr ditambah 4CO merupakan ferrokrom. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya FeCr2O4 plus 4C menjadi Fe plus 2Cr plus 4CO. Fe plus 2Cr plus 4CO merupakan ferrokrom. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya Cr2O3 plus 2Al menjadi Al2O3 plus 2Cr. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh saya Zakira Tisti Haryanti. Untuk mengikat zat-zat pengotor, udara panas dimasukkan dari bagian bawah tanur sehingga suhu tanur semakin ke atas semakin rendah. Hal ini mengakibatkan kokas terbakar menghasilkan gas CO2. Yang kedua, gas CO2 yang terbentuk direduksi oleh kokas yang panas menjadi gas CO2. Gas CO yang terbentuk dan kokas akan mereduksi biji besi Fe2O3. Besi cair yang terbentuk mengalir ke bawah dan berkumpul di tanur. Pada bagian tengah tanur, batu kapur terurai. Selanjutnya, CaO yang terbentuk akan mengikat zat pengotor dan membentuk terak pada dasar tanur. Tembakau Cu
Proses pengolahan tembakau diawali dengan pengamanan kalkopirit, CuFeS2, atau biji tembakau lain. Hasil pemanggangan dioksida dalam oksigen tembakau yang dihasilkan dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi. Pemurnian tembaga dengan elektrolisis dilakukan dengan menempatkan tembaga kotor di anode menggunakan larutan elektro CuSO4, sehingga tembaga murni akan diperoleh di katode. Reaksi CuSO4 di situ ada anode dan ada katode. Bisa dibaca sendiri ya, di atas ada CuS, ada Cu2 ditambah 2E, itu Cu kotor. Kalau katode itu ada Cu2 plus Aq ditambah 2E, ada Cu, dan itu Cu murni. Terima kasih.